Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ayu Febriana, mahasiswa ahli jenjang kelas B dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal psikologi dengan tema Psikologi Dewasa Awal Masa Nifas yang berjudul Karakteristik dan Status Kesehatan Mental Ibu Postpartum dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsinur Korea SST MKep. Berikut adalah jurnal yang akan saya telaah, yaitu karakteristik dan status kesehatan mental ibu postpartum. Jurnal ini dirilis pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023 oleh Eva Sinaga dari Universitas Cenderawasih. Adapun sub pokok bahasan yang pertama adalah telaah jurnal psikologi dengan PIKO. PIKO sendiri terdiri dari problem, intervensi, comparison, dan outcome. Problem dalam jurnal ini adalah selama masa adaptasi postpartum, seorang ibu dapat mengalami tekanan psikologis yang disebut dengan postpartum blues, yang ditandai dengan perasaan sedih, cemas, kemurungan, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, dan kurangnya kepedulian terhadap bayinya. Hal ini cenderung akan berkurang dan hilang dalam periode 1-2 minggu setelah persalinan. Kemudian, kesehatan mental ibu pada masa kehamilan hingga postpartum menjadi aspek yang sangat penting, karena hal ini dapat berdampak secara berkelanjutan pada anak, pasangan, dan kualitas hidup ibu. Depresi pada ibu postpartum dapat mempengaruhi bonding, interaksi, dan praktek perawatan pada bayi hingga perkembangan kognitif, emosional, dan perilaku anak. Selain itu, ibu dengan depresi postpartum cenderung tidak menyusui dengan efektif, kurang memperhatikan keamanan, dan tidak melakukan perawatan sesuai rekomendasi. Yang kedua, intervensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan desain cross-seksional untuk mengidentifikasi karakteristik responden dan hubungannya dengan status kesehatan mental ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Kota Raja. Sampel penelitian ini adalah 251 ibu postpartum atau ibu yang telah melahirkan dalam rentang kurang dari 1 tahun yang bersedia menjadi responden yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Kemudian, data yang dikumpulkan adalah karakteristik subjek yang meliputi usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, paritas, jenis persalinan, status perkawinan, dan status ekonomi, usia anak, dan status kesehatan mental ibu. Pengukuran status kesehatan mental ibu menggunakan Self-Reporting Questionnaire 20 SRQ-20 merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO untuk mengukur kondisi kesehatan jiwa. Kemudian C. Comparison, yaitu hasil penelitian Holipa dan Bawono tahun 2022 juga menunjukkan ibu yang mengalami depresi postpartum rata-rata berusia dewasa awal. Pada usia dewasa awal, individu rentan mengalami tekanan hidup. Hal ini berkaitan dengan tugas perkembangan yang harus dipenuhi, yang mana pada usia ini, individu akan masuk pada tahap pernikahan dan memiliki anak. Wanita pada rentang usia dewasa awal akan masuk dalam fase pernikahan, kehamilan, dan melahirkan. Maladaptasi terhadap pengalaman-pengalaman hidup yang baru menyebabkan risiko mengalami masalah kesehatan mental, menurut Retna dan Sumanti tahun 2022. Kemudian, penelitian lainnya menunjukkan bahwa depresi postpartum terjadi pada ibu usia remaja. Depresi postpartum pada ibu usia remaja dapat dilatar belakangi oleh ketidaksiapan mental untuk menjalani peran baru sebagai ibu, menurut Setianingsih dan Yuliawati tahun 2023. Hasil uji korelasi pada penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara usia ibu dengan gangguan kesehatan mental, yaitu nilainya p-value sama dengan 0,051. Hal ini berarti gangguan kesehatan mental yang dialami ibu dapat disebabkan oleh faktor atau karakteristik lainnya. X outcome dilihat dari hubungan usia dengan kesehatan mental menunjukkan sepertiga dari total ibu postpartum, yaitu 32,7% mengalami masalah kesehatan mental. Responden yang mengalami masalah kesehatan mental paling banyak berusia dewasa awal sebanyak 42 orang, disusul oleh kelompok usia remaja akhir sebanyak 31 orang, dan sebagian kecil yang berusia dewasa akhir sebanyak 9 orang. Hal ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya yang menunjukkan terjadi berbagai masalah kesehatan jiwa pada rentang usia dewasa awal. Menurut Rahmadani tahun 2021 menemukan bahwa mayoritas ibu nipas yang mengalami postpartum blues berusia remaja akhir hingga dewasa awal. Hasil penelitian menunjukkan sepertiga dari total ibu postpartum, yaitu 32,7%, mengalami masalah kesehatan mental, didominasi oleh kelompok usia dewasa awal, yaitu 59,8%, berpendidikan rendah, berstatus menikah, berstatus ekonomi kurang, multipara, riwayat persalinan normal, dan memiliki anak usia bayi. Gejala yang paling banyak dirasakan adalah gejala somatik, yaitu 66,5%, dan cemas 56,2%. Gejala spesifik yang paling banyak ditemukan adalah sering menderita sakit kepala, yaitu 55%, mudah lelah 57,8%, dan sulit tidur sebanyak 41%. Sebanyak 2,4% responden memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Kemudian kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan masalah kesehatan mental ibu postpartum. Tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah kesehatan mental perlu dilakukan memberikan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi, terutama untuk masalah yang terindikasi sebagai gejala depresi postpartum. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu analisis dengan kasus kebidanan. Kasus seperti ini di tempat saya bekerja dengan berbagai karakteristik kesehatan mental banyak terjadi pada usia remaja akhir sampai usia dewasa awal. Gejala yang paling banyak dirasakan adalah gejala somatik, cemas, sulit tidur, dan mudah menangis. Ibu memasuki periode fase hidup berumah tangga, hamil, melahirkan, dan mempunyai anak dapat menjadi faktor yang menyebabkan tekanan psikologis pada seorang ibu. Selain itu, proses adaptasi terhadap perubahan keintiman relasi dengan pasangan, perubahan hormonal, penampilan fisik, dan bentuk tubuh. Proses menyusui dan kurangnya dukungan sosial dari suami ataupun keluarga setelah melahirkan memicu masalah kesehatan mental ibu. Hal ini sesuai dengan jurnal ini yang memiliki gejala yang sama dan beberapa faktor penyebabnya seperti tingkat pendidikan dan status ekonomi yang menjadi pemicunya. Diharapkan kepada suami atau keluarga seharusnya tetap memberikan dukungan dan memperhatikan kebutuhan ibu pada tahap ini, karena dengan kondisi yang nyaman dan penuh dengan perhatian, kondisi ibu akan lebih baik agar kesehatan mental psikologis ibu tetap terjaga. Pokok bahasan yang ketiga yaitu masukan dan saran. Berdasarkan jurnal hasil penelitian ini, diharapkan gangguan kesehatan mental ibu postpartum dapat dicegah dengan cara meningkatkan kepribadian ibu ke arah yang lebih positif, seperti berpikir positif, tidak mudah cemas, tidak emosional, serta membangun kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu, ibu harus lebih terbuka kepada pasangan, keluarga, maupun orang lain dengan menceritakan keluhan ataupun kesulitan yang dialami selama periode postpartum. Tentunya harus mendapat dukungan penuh dari suami ataupun keluarga. Kemudian, untuk lingkungan sosial, diharapkan tetap memberikan dukungan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dari ibu dan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan mental pada periode postpartum. Kemudian, perlu adanya diberikan penguatan kebijakan dan penerapan standar praktik kebidanan bagi ibu postpartum di pusat pelayanan primer melalui implementasi deteksi dini dan identifikasi masalah kesehatan mental pada ibu postpartum perlu dilakukan secara berkala, diikuti dengan tindak lanjut yang tepat terhadap masalah ditemukan berupa konseling, psikoterapi, dan home visit. Demikian telaah jurnal yang telah saya paparkan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.